Sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih. Panggung politik tanah air kembali memanas, hal itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi KPU, Wahyu Setiawan, terkait pergantian antar waktu, PAW, yang juga menjerat ex-caleg PDIP Harun Masiku. Dalam jumpa pers di kantornya Selasa, 24 Agustus 2024, Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan penetapan tersangka itu merupakan hasil dari pengembangan kasus suap terhadap anggota KPU periode 2017 sampai 2022 Wahyu Setiawan yang dilakukan Harun Masiku dan Saiful Bahri. Seperti yang diketahui, hingga kini Harun Masiku menjadi buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sunan Sahir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian. Menanggapi dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK melalui sebuah video, Hasto merespon kasus hukum yang menjeratnya itu. Tak bicara detil soal kasus suap, Hasto banyak bicara soal aspek politik dalam kasusnya. Mengatakan dirinya adalah warga yang taat hukum sebagaimana PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ia sudah banyak mengkritisi soal demokrasi harus ditegakkan, begitu kata Hasto menegaskan. Suara rakyat tidak bisa dikebiri
dan negara hukum tidak bisa dimatikan. Hasto juga menyinggung soal watak otoriter yang menindas rakyatnya sendiri. Atas kasus yang menimpa dirinya, Hasto mengaku sudah siap dengan segala risiko yang dihadapi. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Dalam videonya itu, Sekjen PDIP Hasto juga menyindir sosok yang baru dipecat dari PDIP. Sosok yang menurut Hasto adalah punya ambisi kekuasaan sehingga berencana melanggar konstitusi dengan cara perpanjangan masa jabatan atau menambah jabatan jadi 3 periode.
Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Ucap Hasto menegaskan. Sementara itu, pakar politik Rocky Gerung turut angkat bicara soal penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rocky menyebut peristiwa Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai gempa politik yang akan menjadi perbincangan hangat hingga akhir tahun 2024. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan Saudara Sekjen PDIP, Saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya, dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu yang mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya, kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena secara etis, secara moral dia rendah, kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam ya satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Rocky juga menyinggung terkait kasus yang menyeret Sekjen PDIP itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menurutnya memiliki ambisi untuk melanggengkan dinasti politiknya. Ia menduga Jokowi menggunakan KPK untuk melemahkan PDIP dengan menyelundupkan orang-orang tertentu ke dalam partai tersebut. Pak Jokowi menurut Rocky diduga berupaya untuk punya partai, karena itu dia ingin selundupkan orang-orangnya ke dalam PDIP. Gagal di Demokrat, pindah ke Golkar, sekarang PDIP. Jokowi dalam pandangan Rocky punya keinginan yang kuat supaya tidak ada yang mengganggu ambisinya untuk meneruskan dinastinya melalui anaknya, Gibran. Kata Rocky, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK akan memunculkan kejanggalan yang membuat publik mempertanyakan independensi lembaga anti rasuah itu. Kasus ini, menurut Rocky, diprediksi akan terus menjadi perhatian publik hingga Kongres PDIP pada tahun 2025 mendatang.